1 bulan yang lalu kita sudah mengeksplor salah satu pasar tradisional atau pasar rakyat yang ada di Atambua yang dikenal dengan pasar baru, dan kali ini masih sama dengan kegiatan explore. Kita mau mengeksplor kira-kira apa saja yang dijual di pasar rakyat Petun atau di sini dikenal dengan pasar Motamasin. Teman-teman, jadi sekarang pasar ini sudah dibangun bangunan yang modern, bangunan yang bisa dibilang sangat layak untuk kegiatan jual beli di sini. Di belakang aku ini ada jualan unik atau jualan khas dari daerah timur. Kalau di sini dibilang akabilan, untuk bahasa Indonesia itu dibilang sagu. Jadi kali ini kita mau explore, tapi sekalian kita mau sarapan di sini. Kita mau nyoba kira-kira rasanya kayak gimana. Ya, coba kita lihat di sini. Bu, kalau akabilan idahiran? Oh, 35.000 teman-teman. Jadi ini 35.000. Kita mau sarapan. Kira-kira gimana rasanya? Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian pengen makan sagu, usahakan yang masih panas, karena yang masih panas tuh teksturnya itu lebih lembek atau lebih halus ketimbang yang sudah kering. Jadi ini alami. Bahannya tuh ada madu, ada apa namanya, sagu, kemudian dicampur kacang hijau. Sebetulnya bisa, karena kalian pengen lebih enak, bisa dicampur lagi sama gula dan lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi seperti ini tampilannya. Oh ya teman-teman, jadi ada satu jualan khas daerah timur, yaitu di sini. Nah ini ubi hutan ya. Nah ini ubi hutan. Ubi hutan ini rasanya jauh lebih enak, tapi ini kalau bisa dibilang tanaman musiman. Ini jenis umbi hutan yang bagus karena teksturnya halus dan rasanya jauh lebih enak. Tuh kita ke belakang sana, kita mau lihat di sana mungkin ada jualan-jualan dari daerah timur. Teman-teman, di sini ada jualan bumbu dapur yang kalau misalkan di Jawa atau di luar daerah sini mungkin sangat familiar juga. Namanya kemiri. Nah ini ukurannya banyak nih, kayaknya setengah kilo. Bu, ini berapa nih? 10.000. Ukuran segini 10.000 teman-teman. Ini 10.000. Nah kalau misalkan kalau di luar Jawa mungkin ini bisa 50 mungkin atau 100 bisa jadi ya. Kalau di sini ini murah karena memang sentra di sini ya memang banyak kemiri teman-teman. Nah terus di sini juga ada bumbu dapur, kunyit. Nah kalau misalkan kalau di luar sana biasanya ditimbang. Nah kalau di sini dijualnya per tumpuk. Kalau setumpuk ini biasanya berapa? 5.000. Ini 5.000 teman-teman. Ukuran ini 5.000. Setumpuk ini 5.000. Kalau dilihat dari ininya itu besar sekali ini. Nah kalau yang ini 10.000 karena dari bentuknya mungkin dia lebih bersih atau mungkin ininya lebih panjang dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk bumbu-bumbu dapur memang di sini relatif murah. Makasih. Nah, masih banyak lagi di depan sana ada jualan-jualan. Sebenarnya bukan jualan khas ini, jualannya sama kayak yang ada di pasar-pasar lain, cuman mungkin ya berbedanya mungkin masalah harga. Nah, di belakang sini banyak jualan pakaian, jualan aksesori dan lain sebagainya. Dan kita lebih fokus ke jualan-jualan unik atau khas daerah timur. Ya kalau jualan-jualan yang lain mungkin di daerah lain sudah ada, tapi yang khas daerah timur itu mungkin di belakang sana ada. Nah, ini juga salah satu jualan khas daerah timur. Kenapa? Karena sebetulnya sama-sama garam, tapi garam ini diproduksi di sini. Diproduksi atau dibikinnya secara konvensional, masih secara manual. Ya teman-teman. Selain itu
Nah, kalau misalkan untuk sirip pinang nanti bakalan kita bikin di tahap terakhir. Iya, sebentar. Oke teman-teman, dan sekarang kita mau mengeksplor. Di belakangku ada pasar daging, pasar ikan. Kira-kira di sini apa saja yang dijual? Dan kembali kayak tadi, kita mau mengeksplor kira-kira jualan-jualan unik atau jualan-jualan khas dari daerah timur. Ya, ada di belakang sini. Ayo langsung aja kita ke sana. Nah, di sini ada ini ada namanya kerang ya. Kerang. Ini kerang, ada kerang yang ukurannya besar, ada yang kerang ukurannya kecil. Ini kalau seukuran ini berapa ini? 10.000. Ini 10.000. Ya. Kalau yang kecil ini? Sama 10.000. Oh ya teman-teman, ini dijualnya nggak setiap hari karena kalau misalkan barangnya lagi ada dijual, kalau misalkan lagi nggak ada nggak bakalan dijual teman-teman. Dan ini mungkin teman-teman yang sudah pernah kuliner ini rasanya itu enak banget teman-teman. Oke, makasih. Tuh di belakang sana ada ikan. Berapa nih? Ini 70.000. Keluarnya pagi ya? Pagi. Oh, ya, pagi. Jadi ini 75.000. Ini dijual berdasarkan harga yang mereka ambil di laut. Karena mungkin di laut 60 gitu jual 75. oh ya, jadi untungnya sekitar 5.000 10.000-an ya. Ya. Oke teman-teman. Jadi bisa dibilang hari ini atau untuk saat ini jenis ikan ini mungkin masih relatif mahal ya teman-teman. Oke, makasih. Tuh ada ikan yang lain. Ini ikan, Bu. Ini ikan apa, Bu? Itu namanya tongkol. Ya. Ikan tongkol yang kecil ya? Ya. Kalau itu tongkol besar. Ya. Oh. Tongkol ini kombong belelo. Kalau ini setumpuk ini ada 2, 4, 6 ekor ini berapa nih? 6 ekor itu 50 tambah 2 jadi 8. 6 ekor 50.000 ditambah 2 jadi 8 ekor 50.000. Ya, Bu, memang. kalau ikan jenis ini biasanya harganya mahal begini atau ada saat-saat tertentu harganya? Saat murah ada. Ini saat mahal sekali. Oh, ini saat mahal sekali karena memang persediaan ikan jenis ikan ini di laut memang bisa dibilang sangat terbatas. Saat ini memang terbatas. Oh, terbatas makanya harganya. Musimnya toh, Oh, ya. oh ya memang benar sih. Nah kalau yang ini Ini tongkol juga, kombong. kombong kecil ya, Kombong kecil, kombong selar. kombong selar. Kalau setumpuk ini berapa? Ini 820. Ini 820.000. Oh, mungkin mesti terjangkau sih. 10 tambah 2 10. Tambah jos, harganya masih terjangkau. Ya bukan berarti ini nggak terjangkau sih, cuman ya, agak relatif lebih mahal ya. Oke. Oke teman-teman, dan kita bakalan ke sana. Ke sana. Di sana ada daging sapi. Kalau daging sapi sekilo berapa di sini? Sekilo? 100.000. Oh, teman-teman, jadi harga daging sapi di sini kalau dibandingkan dengan daging sapi yang di pasar rakyat Atambua atau pasar baru, bisa dibilang harganya sama. Hanya cuma selisih 5.000. Mau bilang 100 tapi tidak tetap juga. 95 bisa. 95, 90. Oh, jadi bisa dibilang ini mungkin lebih murah atau ya sama, bisa dibilang sama lah sama dengan yang di atap pasar baru karena di sana 95 atau 90 sama lah. Kak boleh tanya sebentar? Kak, ini kalau harga daging babi sekilo berapa? 75. Sekilo 75. Jadi teman-teman, harga daging babi di sini mungkin relatif lebih murah dibandingkan daging sapi. Ini berapa mahal? Tabakon. Tabakon seren. Dekat lagi sih. Teman-teman, ini salah satu jualan unik. Kalau dibilang ini khas daerah timur, khususnya di Melaka. Ini namanya tembakau. Tadi aku sudah tanya dan katanya ini tembakau dari Wekpau. Teman-teman, sejak aku kecil dan dari zaman dulu memang Wekpau itu memang terkenal dengan tembakonya, jenis tembakonya yang sangat mantap teman-teman. Setumpukan ini ya? Setumpukan ini 5.000 teman-teman.
Kalau dilihat ini ukurannya lebih sedikit, tapi harganya 5.000. Kenapa teman-teman? Karena kualitasnya itu jauh lebih bagus teman-teman. Tapi maaf teman-teman, mungkin aku nggak bakalan nyoba karena ini keras banget nih rasanya. Jadi ini cara gunainnya itu masukin di gigi, antara gigi dan bibir bagian atas ini. Kayak gitulah rasanya. Ini merten apa? Teman-teman, ini yang bisa dibilang kalung, atau kalau di sini kenal dengan muti, atau bisa dibilang kayak kalung-kalung khas daerah sini. Nah ini, kalau misalkan ada acara adat, ini pasti diperlukan, orang-orang harus pakai ini kalau ada acara adat. Jadi ini satunya 50.000. Nah kalau misalkan harganya 50.000, pasti jenisnya dan kualitasnya mungkin teman-teman bisa menentukan sendiri. Ini namanya apa? Pesan apa? Logam itu Meksiko. Logam Meksiko nih. Itu buat. Ini berapa? Satu berapa? Ini 1.350. Jadi teman-teman, ini 3 ini bisa kalikan sendiri. Nah teman-teman, ini salah satu jualan, menurutku ini adalah salah satu jualan unik atau jualan budaya, di mana di depan sini bisa dilihat teman-teman, ini terdapat berbagai macam jenis batik khas daerah Timor, khususnya daerah Melaka ya Bu ya, daerah Melaka. Kan kalau misalkan teman-teman jenis-jenis batik Melaka itu ada yang namanya futus. Futus yang mana Bu? Futus. Nah teman-teman, ini namanya futus teman-teman. Ini kain adat khusus untuk yang laki-laki atau pria. Satu kain adat begini berapa? Satu ini 500.000 teman-teman. Ini ukurannya besar dan kalau dilihat apa ya, tekstur atau dilihat tampilannya jauh lebih bagus teman-teman. Nah kalau yang ukurannya sedang harga 400. Itu yang putus ya? Ya putus semua. Kalau yang untuk perempuan itu jenisnya? Yang biasa. Nah. Putus biasa ini 350. Teman-teman, jadi ini satu pasang 350, sarung dengan selendang. Teman-teman, ini ada jualan khas daerah Malaka. Ini namanya apa? Tenasak ya? Tenasak bahasa daerah Narasa, tenasak. Wah, kalau tenasak, kalau bahasa Indonesia apa? Tenasak ya, pokoknya tenasak lah. Ini ada tenasak, ada kebarak. Ini namanya nampan ya, nampan ya. Nah, nampan. Kalau ini, oh ya, nyiru. Maaf nyiru. Ini berapa ini? Ya. 15.000 teman-teman. Menurutku ini bagus nih. Dilihat dari bentuk teksturnya memang ini halus, bagus. 15.000. Kak, ini yang tenasak ini berapa ini? 35.000. Teman-teman, ini tenasak ini 35.000 karena dikasih motif, dikasih kayak batik atau apalah di sini. Nah, yang satu ini kipas ya? Ini sudah dikasih motif nih kayak bendera apa namanya? Bendera Israel nih. Ini buat kipas nih. Ini berapa nih? Ini 15.000 teman-teman. Bagus teman-teman. Dan yang satu ini namanya kabir ya? Kuba. Ini kabir. Kalau yang jenis ini untuk laki-laki nih. Tempat untuk menaruh siri daun atau siri buah dan siri pinang nih. Nah, di sini. Nah. Koba veto teman-teman. Dan ini motifnya jauh lebih bagus teman-teman. Ini kayak ya ini kayak ada lakban. Iya, motif kain adat nih. Teman-teman, ini kayak rumah gitu teman-teman. Kayak rumah adat, terus ini dalamnya. Oh, ini satu, kirain dua teman-teman. Jadi ini alasnya. Jadi ini fungsinya teman-teman sama kayak tempat untuk menaruh siri pinang ya. Siri pinang, siri daun, siri buah dan lain-lain. Dan kapur dan tembakau. Teman-teman ini. Dan kalau dilihat dari kualitasnya mungkin ini berpengaruh ke harga teman-teman. Jadi ini mungkin lebih mahal. Kalau ini berapa satu ini? Satu ini 50.000 teman-teman. Kalau menurutku ini murah teman-teman. Karena kalau misalkan yang bentuknya kayak begini digunakan saat acara adat mungkin ya.
Kalau yang kayak tadi mungkin untuk sehari-hari, tapi kalau yang ini mungkin saat-saat tertentu untuk acara adat. Itu di sana juga sama, teman-teman. Ini satu. Ini juga sama, teman-teman. Ini model satu yang ini. Ini sama. Kalau yang mungkin yang kecil, sedang ini mungkin harganya mungkin Sama. 50, semuanya tetap 50. Ya, kalau yang ini 75. Kalau yang ini dong yang 50. Ini 75, teman-teman. Ya, ini 75. Karena ini bentuknya kayak candi apa kayak ya bertingkat-tingkat gitu ini. Bagus, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini ada juga aksesoris-aksesoris khas daerah timur, khususnya di Melaka. Ini dari kulit penyu, teman-teman. Ini dari kulit penyu. Ini dari kulit penyu. Ini juga sama. Ini gelang dan ini cincin. Kalau ini warnanya kok beda? Ini dari kulit penyu juga? Oh, beda jenis penyu juga? Mungkin ini jantan, ini betina atau? Oh, kulitnya beda. Ada yang memang warnanya putih. Oh, ini lebih mahal daripada yang ini. Oh, iya, iya, iya. Kalau ini dari akar bahar ya? Ini berapa ini? Dari batu dasarnya laut. Tahu. Ini harganya berapa kalau satu? 50.000. Dan kalau yang ini? 100.000. Kalau yang hitam 60. Hitam ini? 60. Kalau yang ini? 35. Kalau cincin? 20.000, teman-teman. Tapi teman-teman, menurutku ini ini bagus sekali, teman-teman. Teman-teman, jadi itu explore singkat dari kami di Pasar Rakyat Motamasin. Dan sekarang kita bakalan keluar ke sana. Kita mau nyari kuliner khas daerah Melaka sini. Kuliner khas daerah timur, khususnya di Melaka, di Pasar Rakyat Motamasin.